Halo, selamat datang di Techline, Teknologi Alignment Podcast. Podcastnya multipolar teknologi. Lewat Techline, dijamin Techliners dapat info terkini terkait teknologi, bisnis, and thought leadership. Yuk kita dengerin podcast hari ini. Halo Techliner, salam teknologi. Kembali lagi bertemu dengan saya, Fiertra Cahya, sebagai host dari podcast kali ini. Nah, Techliner, cara kerja kita mau nggak mau harus berubah, menyesuaikan dengan situasi pandemi dan pandemi COVID-19 yang terjadi di belakangan ini ya. New normal sudah menjadi satu bahasa yang sesuatu yang umum dan juga harus diadopsi dalam cara kerja kita yang baru. Transformasi digital menjadi kendaraan yang penting nih untuk menuju cara kerja tersebut yang baru ya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik kerja secara remote dengan mudah, nyaman, dan aman. Tentunya dengan dukungan teknologi dan solusi yang tepat ya. Techliner, kali ini saya ditemani oleh Farida. Apa kabar Farida? Kabar saya baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Ya baik-baik juga. Ya semoga baik ya. Oke, terima kasih Pak udah undang saya nih datang ke acara Techline Podcast hari ini. Farida, kita lagi mau bahas satu topik yang cukup ngetren, lagi hype hari ini ya. Tapi sebelumnya boleh nggak Farida kenalin dulu background-nya sedikit sehingga Techliner bisa lebih mengenal. Oke, halo Techliners, saya Farida Nabila, saya sebagai Cloud Consultant dan juga Pre-Sales di Multipolar Technology. Jadi tanggung jawab saya di Multipolar ini adalah untuk memberikan desain solusi dan juga arsitektur terhadap customer kita nih. Nah, untuk Multipolar sendiri ini kita memberikan pelayanan dan juga service terhadap customer-customer kita yang bergerak dalam industri transportation, healthcare, manufaktur, dan masih banyak lagi. Seperti itu Pak Fiertra. Banyak dari kita belakangan ini merasakan cara kerja kita yang lama menghadapi banyak kendala dan semakin kurang efektif ya. Ya. Di era new normal seperti sekarang ini kita menghadapi situasi harus working from home, working from remote, dan kita masing-masing kerjanya secara terpencar ya. Ada yang di sini, ada yang di sono, ada yang di rumah dan di kantor. Masalah yang tadinya nggak pernah muncul jadi ada gitu ya. Ini saya coba list down beberapa. Komunikasi bisnis menjadi terhambat, itu udah pasti ya, karena masing-masing terpisah secara ruang dan jarak. Kemudian supervisi dari manajerial juga jadi kurang efektif. Kenapa? Karena dari sisi fungsi kontrolnya tidak bisa secara langsung. Manajemennya di mana gitu ya, dan anak buahnya di mana. Kemudian teamwork juga sulit dilakukan ya, karena tidak dalam posisi bertatap muka langsung. Nah, alhasil karyawan dan manajemen sibuk melakukan adopsi dengan cara kerja, pola kerja yang baru. IT system juga tentunya semakin dipusingkan karena harus menyiapkan solusinya untuk bisa mengakomodir hal-hal yang kebutuhan tadi. Kemudian saya lihat inisiatif atau langkah yang sedang ditren market hari ini, kita biasa menyebutnya digital transformation atau digital X ya. Ini diharapkan bisa menjadi transformasi menuju cara kerja yang baru ya. Kemudian harapannya tentunya dengan adanya solusi ini karyawan bisa bekerja lebih produktif, efektif, dan berkontribusi maksimal. Termasuk juga manajemen mengalami satu solusi untuk bisa memberikan supervisi yang lebih baik. Ujung-ujungnya apa? Tentunya performa perusahaan menjadi tetap tinggi dan bahkan terus berinovasi menghadapi sikon pandemi seperti sekarang ini. Farida, kalau kamu ngelihatnya gimana? Menurut saya memang digital transformasi ini sekarang sedang menjadi megatrend ya Pak. Yang mana mayoritas pelaku usaha ini tengah gencar-gencarnya mempercepat proses transformasi digital. Bahkan CEO dari Microsoft Satya Nadella menyatakan bahwa proses digital transformasi ini nih yang biasanya terjadi dalam kurun waktu 2 tahun secara normalnya ya. Sekarang ini kita bisa lihat pertumbuhannya terjadi hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Yang mana menyadarkan kita gitu bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini kita membutuhkan suatu solusi yang cepat dan juga tanggap gitu. Kita perlu melakukan transformasi digital agar kita tidak ketinggalan gitu. Lebih dipercepat prosesnya berarti ya. Jadi lebih awal juga diadopsi.
Kira-kira situasi apa yang menjadi faktor pendorongnya? Jadi ketika kita bicara tentang kondisi seperti apa, kita butuh solusi ini gitu. Nah, contohnya ketika kita dituntut untuk cara kerja baru gitu, cara kerja yang modern, yang mana biasanya kita ketemu sama orang di dalam satu meja, dalam satu ruangan, kita harus kolaborasi nih secara jarak jauh gitu, nggak lagi kita bisa bertatap muka lagi. Dan juga dari segi penghematan biaya, ketika COVID ini banyak sekali industri-industri yang mereka turun ya Pak omsetnya. Mereka harus menekan biaya nih. Jangankan untuk melakukan refreshment terhadap hardware mereka nih, mereka membutuhkan suatu solusi nih, gimana nih biar bisa menghemat biaya, menekan biaya capital expense mereka yang tinggi gitu, menjadi biaya operasional yang rendah. Selanjutnya juga dari segi platform komunikasi bisnis yang tersentralisasi. Jadi kita nggak perlu lagi ribet, kita butuh berbagai tools yang mana memakan biaya dan memakan tenaga juga. Akhirnya kerja jadi gak efektif, produktivitas bisnis juga menurun, produktivitas kerja juga menurun. Nah, dasar-dasar itulah yang menjadi alasan kenapa transformasi digital ini perlu kita adopsi, seperti itu Pak. Ya, saya lihat peta kompetisi atau persaingan di pasar juga sangat-sangat sengit ya. Masuknya pemain global, kemudian startup gitu. Itu memberikan tekanan sendiri kepada industri bisnis dari customer kita. Dan ini mau nggak mau akhirnya harus dicari solusinya supaya bisa lebih kompetitif gitu ya. Secara harga juga bisa ditekan layanannya, sehingga kemudian juga yang paling penting itu bagaimana pelayanan dari perusahaan itu supaya bisa lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar ya. Nah, karena kan persaingannya juga menyediakan solusi-solusi yang jangan sampai kalah kompetitif gitu ya. Nah, kalau saya ngelihatnya ini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana transformasi digital menjadi jembatan solusi ini. Ini dalam situasi kondisi pandemi, cara kerja kita berubah. Ini konteks normalnya seperti apa ya transformasi digital itu ya? Ya, jadi transformasi digital ini adalah solusi yang terbaik nih. Jadi gimana biar perusahaan ini bisa beradaptasi dan juga bisa terus berinovasi bagaimanapun keadaannya, baik itu pandemi ataupun dalam situasi normal. Nah, hasil akhirnya tentunya nanti dampaknya ini akan terasa besar oleh perusahaan dan juga oleh penggunanya sendiri gitu. Yang mana cara lama dan juga cara baru kita bisa bedain gitu. Yang mana dulu tuh kita menggunakan sistem kerja yang kaku. Sekarang kita punya cara kerja yang baru gitu, lebih fleksibel. Nah, untuk melakukan si transformasi digital ini gitu. Jadi dari dasarnya contohnya ya Pak, kita bisa mulai dari cara kita kerja. Contohnya misalnya yang tadi kita harus dalam satu meja, satu ruangan, sekarang kita bisa kerja beda negara, beda kota, tapi tanpa mengurangi kemudahan dan juga tujuan dari bisnis ini, seperti itu. Cara kerja barunya yang kira-kira lebih spesifik seperti apa dalam konteks Digital X, Farida? Nah, jelasin sedikit mungkin. Contohnya saya ambil case yang kita biasa temui sehari-hari ya Pak. Meeting dan juga komunikasi tim. Terus kita lakukan presentasi yang biasanya harus tatap muka. Nah, kita bisa lakukan secara online, secara virtual. Nah, dan juga dari segi kolaborasi nih. Jadi kita misalnya dengan cara manual nih, kita bisa makan waktu lama. Kita masih harus kirim-kiriman email, butuh storage lagi, kita butuh juga koneksi internet. Nah, ini kita bisa lakukan dengan transformasi digital ini, cara kerja baru, kita bisa real time collaboration, kita juga bisa kerja secara online juga offline. Jadi kita bisa menghemat waktu juga, meringkas waktu, kerja lebih efektif, dan juga caranya lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya dari segi penyimpanan data. Jadi biasanya kita tuh butuh suatu platform untuk nyimpen data, tapi kita nggak perlu ragu lagi nih dari segi keamanannya. Jadi kita bisa simpen juga data perusahaan, baik itu dari data yang biasa sampai ke data yang memiliki privacy tinggi gitu. Dan juga dari segi sentralisasi platform bisnis yang bisa terintegrasi dengan berbagai aplikasi dan juga terjamin faktor keamanannya gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi deh kita mau akses dari handphone, dari laptop atau dari device manapun, seperti itu.
Tagline-nya pasti setuju nih sampai sini ya. Situasi new normal seperti sekarang ini memaksa kita untuk mengadopsi cara kerja yang baru. Tentunya juga kita harus beralih dari cara kerja kita yang lama ya. Dan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan harus kita dapatkan atau kita pikirkan baik-baik dengan seksama ya. Khususnya kebutuhan perusahaan masing-masing kita kadang-kadang berbeda dan unik ya. Jadi ini harus dicari satu pertimbangan yang kira-kira akan mendekati kebutuhan masing-masing perusahaan. Tadi kita sudah kita bahas tentang bagaimana perubahan teknologi transformasi atau kita sebut digital transformation lebih tepatnya telah bisa menjembatani cara kerja yang baru. Farida, solusi office tool ini kan sudah menjadi sesuatu yang normal ya. Jadi alat bantu kerja kita yang standar lah di karyawan dan di level manajemen semuanya sudah pakai. Tetapi dalam sikon new normal seperti ini rasanya masih kurang ya. Apalagi dalam hal konteksnya mendorong produktivitas, kerjanya lebih efektif, bahkan mendorong kolaborasi sebagai tim dalam sikon bekerjanya terpisah-terpisah, terpencar sendiri-sendiri ya. Tadi kita udah bahas hal ini. Nah ini kebutuhan untuk mentransformasi office tool ini pasti bukan lagi suatu yang nice to have, tetapi harus must have. Sesuatu yang harus kita punya dan segera kita lakukan dan kita sediakan ya. Apakah ini kita sebutnya solusi yang seperti productivity dan collaboration tool seperti itu, Farida, betul? Iya betul Pak. Jadi solusi yang baru ini yang kita perlukan gitu harus memiliki kombinasi dari kedua fungsi tersebut, produktivitas dan juga kolaborasi ini. Jadi sehingga solusi ini dapat memberikan dampak yang besar untuk perusahaan dan sangat masif, bisa kita rasakan dampak positifnya. Nah, ketika kita compare dari tools yang biasa kita lakukan nih, kita gunakan ya Pak, Office regular gitu. Nah, ini beda nih solusinya. Jadi kita nggak bisa compare dari segi feature-nya aja gitu, karena manfaatnya sendiri itu lebih dari itu. Kalau kriterianya sendiri kita sebut tadi productivity and collaboration tool yang bagus itu seperti apa? Ya, jadi dari segi produktivitas dan juga collaboration tool yang baik itu adalah yang pertama dia sudah terdaftar di Gartner. Nah, yang mana direkomendasikan oleh Gartner, yang mana sudah terpercaya dong, sudah dipakai bukan cuman oleh kita aja nih di negara kita sendiri, tapi di seluruh belahan dunia gitu. Selanjutnya solusi tersebut harus bisa digunakan secara mudah dan cepat. Jadi implementasinya itu kita nggak makan banyak waktu. Dan juga dari segi keseragaman dan tersentralisasi. Jadi kita cukup buka satu platform, semua udah ada all in one. Yang mana kalau kita compare dengan cara lama, dari segi biaya itu ada lagi perintilannya nih. Terus dari segi feature kita harus buka berbagai platform berbeda gitu. Nah selanjutnya juga dari segi biaya yang ekonomis. Jadi ketika kita bayar atas solusi tersebut, produk tersebut, kita juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari itu. Sehingga perusahaan nggak ragu-ragu nih untuk mengadopsi teknologi ini, Pak. Ya, kalau tadi disebut cepat, segera, itu pasti CFO seneng ya. Investasi terus langsung bisa ada hasilnya kembali dengan segera. Kemudian juga tadi disebutkan seragam dan tersentralisasi ya. Tentunya ini akan memudahkan dalam penggunaan user-user ya. Nah, ada hal yang lain lagi nggak? Nah, dari segi yang lain ya, yaitu dari segi keamanan, Pak. Jadi harus terjamin SLA-nya. Nah, concern dari customer kita yang udah pakai cloud, itu mereka pasti bertanya-tanya seberapa aman sih gitu. Nah, kita jamin dari segi SLA 99,99%. Jadi no worries untuk hal itu. SLA-nya terjamin, solusinya terjamin, dan juga keamanannya ini berlapis. Dari kriteria yang lain, mungkin apakah pakainya ini gampang apa susah nggak sih sebenarnya gitu? Oke, jadi dari segi pemakaiannya sebenarnya kita udah biasa gunakan sehari-hari. Jadi contohnya kayak kita pakai Office Tools yang biasa gitu, yang 2013, 2016, itu kita pemakaiannya sama seperti itu. Cuman bedanya yang kita adopsi ini, yang baru ini dia tuh nggak cuman bisa kita akses secara offline
tapi kita bisa juga akses secara online. Kita juga bisa real time collaboration dan terdapat lebih dari 26 aplikasi bisnis. Jadi kalau kita bicara yang dulu ya pasti kita taunya ya Word, Excel, PowerPoint, tapi ketika kita bicara tentang cloud, Microsoft produk ini gitu dan solusinya tidak hanya itu gitu. Jadi terdapat puluhan aplikasi yang bisa kita manfaatin masing-masing aplikasinya. Tadi kalau dengar ya Farida bicara, calon pengguna sebaiknya langsung memilih solusi yang satu paket aja kali ya. Kalau saya lihat banyak sekali feature-feature atau solusi-solusi ini komponen-komponennya harus diperhatikan beberapa sisi ya. Kayaknya supaya nggak pusing dalam implementasi, operasional, apalagi untuk integrasinya ya. Kita ngomong belum lagi antara kontrol dan manajemennya setelah itu diimplementasikan. Kemudian rasanya juga kayaknya TCO-nya juga dicari yang ekonomis ya, bener ya gitu ya. Nah ngomong-ngomong solusi yang kalau Farida nih ya, kalau Farida pilih yang satu paket ini yang kayak gimana nih Farida? Oke, jadi kalau saya tertarik gitu dari segi solusi ini, pastinya saya tertarik solusi-solusi yang mana dia memiliki feature security dan juga privacy yang terjamin gitu. Karena biasanya dia jadi top of mind dari para techliners nih. Jadi bagaimana nih feature security-nya dan effort seperti apa gitu. Nah, itu kita bisa jamin juga dari segi isu security dan juga compliance sudah menjadi standar dan juga komitmen feature baku dari penyedia solusi productivity dan juga collaboration tool ini, Pak. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir dari segi keamanannya dan juga privasinya. Nah sekarang kita compare dari segi standar sertifikat security dan juga compliance-nya Pak. Jadi di belahan dunia ini mereka punya standar berbeda-beda gitu. Dan secara global produk ini tuh sudah terjamin gitu, sudah paling laku di pasarnya seperti itu Pak. Ya betul juga ya. Kalau dilihat dari situasi-situasi ya banyak sekali ada ancaman security itu jadi satu hal yang penting sekali dan pertimbangan yang kalau saya pikir menjadi suatu hal yang paling utama ya dari calon pengguna. Nah kalau boleh kasih bocoran sedikit nih kalau produk yang ditawarkan kira-kira apa nih yang ada di pasaran mungkin atau ada sesuatu yang Anda rekomendasi? Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya gunakan, jadi sebelumnya memang saya sudah coba juga beberapa produk ya Pak. Tapi yang saya rasakan manfaatnya ini untuk saya dan juga perusahaan yang saya kerja sekarang, PT Multipolar Technology, kami merekomendasikan untuk menggunakan Microsoft 365 Pak. Kira-kira boleh dikasih bocoran sedikit kalau harga M365 ini di kisaran berapa ya? Mungkin ini harusnya berbasis cloud kan ya? Pasti ada pilihan pembayaran bulanan atau tahunan. Gimana? Ya betul. Nah untuk harganya ini dia sangat amat murah nih. Kalau kita compare sama segelas kopi yang kita biasa beli nih Pak, harganya sekitar 30 ribuan. Nah kita udah bisa dapat nih Microsoft 365 yang paling murah dimulai dari $2,5 aja per bulannya. Wow. Dan untuk pembayarannya itu bisa per bulan, bisa juga per tahun. Nah, tergantung dari keinginan customer sendiri. Ya, ini jadi bisa dipakai non-stop dong ya, bukan berarti cuman pakai pas jam kerja aja, tapi selama 24 jam bisa dipakai terus-menerus ya. Iya, betul. Jadi solusi ini merupakan solusi yang high available. Jadi nggak perlu khawatir, 24 jam kapanpun kita pakai, dimanapun selama ada koneksi internet, kita bisa akses portalnya. Mantap nih kedengarannya nih. Oke, kita geser sedikit ya. Di Indonesia sendiri tren penggunaannya bagaimana nih? Terus tipikal customer atau industrinya apa saja yang sudah menggunakan solusi ini? Nah, banyak banget berbagai industri yang sudah menggunakan solusi si Microsoft 365 ini. Contohnya nih dari mulai BUMN, dari mulai pertambangan, terus bank buku 3, buku 4, perusahaan asuransi, law firm, stasiun TV, media, dan berbagai macam industri itu cocok menggunakannya. Jadi gak perlu khawatir ketika kita misalnya kerja di industri tertentu gitu. Nah, tetap manfaatnya bisa kita gunain juga gitu. Jadi dia tidak terpaku pada suatu industri satu saja.
seperti itu. Wah, udah banyak ya. Jadi industrinya juga penggunanya luas ya. Farida, saya tertarik dengan isu security tadi disebut juga ya, sudah sempat disinggung ya. Karena saya pikir ini menjadi sesuatu yang top of mind dari para techliner ya. Karena solusi yang kita sebutkan tadi ini berbasis cloud. Banyak sekali hal-hal yang viewed atau fear, uncertain and doubt dari techliner yang mungkin mempengaruhi sedikit banyak pengambilan keputusan untuk masuk ke dalam solusi yang tadi Farida sudah sebutkan. Nah, kira-kira feature security dan effort untuk setupnya seperti apa nih? Tadi kan udah sempat disinggung, mungkin kita lebih detail sedikit lagi sekarang. Nah, dari segi isu security dan juga compliance pasti udah menjadi standar komitmen dan juga fitur baku ya Pak untuk penyedia solusi di negara ini gitu. Nah, contohnya nih Microsoft 365 nih Pak, dia memiliki lebih dari 70 standar sertifikasi security dan juga compliance dari berbagai belahan dunia. Nah, serta berlaku global juga nih karena dia layanan ini berbasis cloud. Yeah. Jadi otomatis berlaku juga dong di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang keamanan, gak perlu khawatir, si produk ini dia menyediakan multi-layer security. Jadi nggak cuman security di depannya aja gitu, tapi dia berlapis, bisa sampai proteksi ke dalam data itu sendiri. Ada 70 standar sertifikat security ya. Jadi cukup banyak ya techliner ya, sangat komplit sekali. Mungkin kalau kita bangun sendiri mungkin cuma 3-4 lapis gitu. Ini kalau mereka udah banyak ya, berlapis-lapis ya. Oke, kita bahas sedikit sisi yang lain ya. Bagaimana productivity dan collaboration tools ini bisa membantu menyediakan IT service yang baru ya. Khususnya dalam era new normal itu company atau perusahaan itu dituntut terus berinovasi dan selalu relevan dengan market ya. Nah, ini tentunya dengan satu layanan baru dari perusahaan atau new service yang harus segera di launching. Nah, ini gimana bisa mendukungnya dari sisi yang mana nih, productivity dan collaboration tool ini? Nah, biasanya perusahaan ini dia memiliki kebijakan untuk proses bisnis mereka nih. Nah, ketika sekarang nih kita udah prosesnya udah digital, caranya juga digital. Jadi proses manualnya itu bisa diminimalisir. Yang tadinya prosesnya lama menjadi lebih cepat, yang tadinya masih manual sekarang terautomasi. Nah, contohnya nih ketika kita misalnya buat laporan bulanan, laporan mingguan, yang mana kita ketika kerja masih ada yang namanya human error, ada lupanya, masih ada juga kita cara manual yang memakan waktu secara kerja kita tidak seefektif ketika kita menggunakan cara yang digital. Nah, selanjutnya juga dari segi feature-feature integrasi aplikasi, nggak hanya cuman Microsoft aja nih. Bisa kita pakai aplikasi-aplikasi di luar Microsoft, bisa kita integrasiin, contohnya kayak Salesforce, itu bisa juga. Nah, satu lagi nih yang lagi ngetren ya Pak. Jadi data is the new mining karena bisa memberikan informasi melalui proses analytics. Jadi produk ini juga, solusi ini juga dia memiliki solusi untuk analytics-nya nih. Jadi dia sudah terintegrasi langsung dan juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh level user, gak hanya level manajemen. Jadi bisa membantu proses kerja menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ini launching new service di internal juga bisa mendukung launching new service untuk eksternal gitu ya. Betul. Nah, kalau multipolar teknologi sendiri tadi kan sudah sempat dibahas, itu sudah menggunakan. Ini gimana penggunaannya di sana? Nah, untuk produk dan juga solusi ini sebelum kita tawarkan ke customer, sebelum kita bawa ke customer, kita sudah pakai juga nih untuk internal. Ya. Dan ini sangat amat membantu kita gitu. Bahkan saya sendiri ke kantor ini bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, karena walaupun saya nggak datang ke kantor, tapi saya masih bisa kerja secara produktif dari rumah dan komunikasi pun dengan atasan tidak terhambat. Nah, contohnya nih dari segi internal perusahaan ya Pak. Jadi produktivitas bisnis dan juga target-target perusahaan masih bisa tetap achieve Pak, karena kita sudah memiliki produk ini sebelum kita melakukan suatu pekerjaan ini, yang mana caranya lama, sekarang caranya baru, kita masih bisa survive di era pandemi ini. Seperti itu Pak. Maksudnya user-user yang ada di multipolar sendiri dalam proses pemindahannya ke solusi yang baru ini, tadi Anda sebut M365 ini bagaimana? Ya, jadi untuk
perpindahannya ini kita biasa sebutnya itu migrasi. Jadi migrasi ini kita bisa sesuaikan dari berbagai macam source yang ada gitu. Misalnya kalau customer sekarang pakai Exchange Server atau misalnya pakai Zimbra atau apapun itu, bahkan migrasi dari cloud brand lain gitu ya, itu bisa juga kita lakuin gitu. Jadi untuk migrasi ini nggak perlu khawatir, itu bisa kita lakukan dari berbagai macam source. Usernya atau penggunanya ada sempat gagap-gagap nggak? Maksudnya dalam proses penggunaan yang cara lama terus pindah dengan solusi yang baru, ini pengalamannya seperti apa di sana? Nah, salah satu kelebihan dari Microsoft 365 ini adalah kita sudah terbiasa dengan produk-produk Microsoft. Jadi penyesuaiannya lebih mudah. Jadi ketika kita pakai cara yang baru ini, kita nggak perlu gagap lagi karena kita udah biasa dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, mungkin tambahannya dari feature-feature lainnya. Tapi dari segi feature-feature yang lain itu Multipolar juga membantu dari segi training. Saya lihat penerapan solusinya sudah cukup luas ya. Kalau dari pengalaman Multipolar sendiri, yang Multipolar teknologi tim ini, apa perbedaan yang paling terasa setelah pakai M365? Setelah pakai M365, kita bisa melakukan analisis nilai pasar lebih akurat. Kita juga bisa melakukan suatu kolaborasi tadi, real time. Komunikasi lebih mudah. Komunikasi kita bisa lakukan secara virtual. Kita juga bisa kerja dari mana saja tadi yang sudah saya sebutkan. Dan juga yang paling kerasa adalah cara kerja yang baru ini gitu. Jadi kita tidak terhambat dengan situasi pandemi. Kita bisa kerja dengan berbagai kondisi di mana saja, kapan saja. Gak perlu khawatir, bahkan dari handphone juga bisa, Pak. Kalau layanan korporat di internal sendiri bagaimana? Misalkan ada banyak sekali pasti layanan-layanan yang selama ini sudah ada. Terus proses integrasinya seperti apa? Misalkan HRD, CRM atau yang lain? Oke, jadi untuk penyesuaiannya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak semua user dia memiliki kebutuhan yang sama. Jadi kita sesuaikan misalnya untuk HR butuh CRM, atau misalnya untuk tim IT dia butuhnya yang lain lagi gitu. Dan juga misalnya untuk tim marketing butuhnya yang lain lagi. Nah itu produk-produk dari Microsoft 365 ini dia memiliki feature-feature yang bisa kita manfaatkan untuk masing-masing departemen. Jadi penembakannya feature-feature ini tepat gitu Pak. Jadi bisa bermanfaat untuk perusahaan seperti itu. Oke, kira-kira kapan calon pengguna untuk harus mulai serius mempertimbangkan, atau momen-momen apa yang kira-kira menjadi starting point untuk mereka benar-benar berpindah dari solusi yang tradisional, yang cara kerja lama ke cara kerja yang baru? Nah, bisa dimulai dari segi produk Microsoft 365 yang paling basic nih, dan dari kebutuhan untuk kolaborasi dan juga untuk boost productivity-nya ini gitu. Jadi kita bisa mulai dari situ. Menarik sekali ya paparan Microsoft M365 tadi oleh Farida ya. Kita tidak terasa sudah mendekati penghujung acara podcast kita hari ini. Mungkin dari Multipolar ada promo yang menarik untuk para techliner, silakan. Nah, pas banget nih Pak. Jadi Multipolar Technology lagi punya promo besar-besaran untuk harga lisensi dan juga implementasi. Ada free training, ada juga free training untuk apps in a day. Dan kalau misalnya nih Techliners ada yang berminat solusi dari Microsoft 365 ini, Techliners bisa coba hubungi kontak yang ada di description box di bawah ini. Jadi, tapi benar nggak nih harganya itu satu paket ayam atau satu cangkir kopi kekinian ya? Iya betul Pak. Nah tapi kalau ingin berlangganan dengan harga murah $2,5 aja nih 1 bulan, syaratnya harus belinya sebelum Juni, karena promonya ini berlaku sampai akhir Juni 2021. Oh, ini benar menarik ya. Techliner tunggu apa lagi nih? Kalau memang Anda berminat, mungkin waktunya sekarang juga ya. Anyway, karena keterbatasan waktu, Farida, mungkin kita sudahi dulu sampai sini. Terima kasih banyak untuk Farida Nabilah, Cloud Consultant dan Pre-Sale Multipolar Teknologi, untuk bincang-bincangnya yang menarik ya dan informatif. Oke, terima kasih banyak Pak Firda udah undang saya di acara Techline
podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya ya Pak. Baik, Techliners sekalian, kita sudah membahas topik yang menarik hari ini tentang kerja secara remote yang mudah, aman, dan nyaman. Tentunya perbincangan kita ini diharapkan menjadi sesuatu yang mencerahkan buat Techliner dan menghapus keraguan-raguan untuk beralih atau bertransformasi dari cara kerja yang lama menjadi yang baru ya tentunya, dan supaya juga mendorong pekerjaan menjadi lebih efektif, lebih produktif, dan lebih memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Ujung-ujungnya productivity dan collaboration tools ini juga diharapkan membantu perusahaan menyediakan inovasi, solusi-solusi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan market yang terus bergerak. Terlebih lagi untuk terus berkompetitif terhadap pesaing-pesaing dari global maupun dari startup-startup yang baru tentunya ya. Apalagi menjelang dalam situasi new normal seperti sekarang ini. Techliner, kalau ada pertanyaan silakan menghubungi Multipolar Teknologi, di kolom box juga bisa disediakan. Tadi emailnya juga sudah disampaikan oleh Farida. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Kita semoga bisa ketemu kembali di podcast yang berikutnya. Saya Fiartra Cahaya mohon pamit. Stay healthy, semoga sukses selalu buat para Techliner. Salam teknologi.